Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Faridatul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Kertosari, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan fasilitator Ibu Sumi Suseni SPD dan pengajar praktik Bapak Imam Masud SPD. Dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, perannya yaitu harus disesuaikan dengan lingkungan di mana siswa tinggal serta selaras dengan perkembangan zaman. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam di mana bersentuhan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jika disesuaikan dengan kodrat zaman, bersentuhan dengan isi dan irama. Yang selanjutnya, guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang keempat, cipta, karsa, dan karya dan budi pekerti harus dikembangkan secara seimbang. Dan yang kelima, berpihak pada anak. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Kemudian saya akan merefleksikan diri saya dari 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa saya di kelas hanya mentransfer materi pelajaran saja, tetapi sejatinya ada aspek lainnya dalam belajar. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan dari setiap anak. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada pencapaian KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Ketuntasan target kurikulum dalam 1 semester seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Dan yang keempat, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, yaitu murid dapat melakukan instruksi sesuai yang diperintah oleh guru. Dan yang keenam, pembelajaran fokus dilaksanakan di ruang kelas saja. Saya menganggap karena pembelajaran di luar kelas hanya dapat dilakukan oleh guru olahraga. Berikut ini adalah gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan terhadap peserta didik saya kurang tepat. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini merubah pemikiran antara lain pembelajaran berpusat pada murid, tetapi sejatinya ada aspek lain dalam belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Dan yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan berbagai sumber belajar. Kemudian, yang merubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini, diantaranya memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Yang kedua, menciptakan pembelajaran secara
menyeluruh atau holistik. Pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta aspek lainnya seperti religius, gotong royong, dan sosial budaya dari kearifan lokal setempat. Dan yang ketiga, memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran yang disampaikan di kelas tidak lagi menuntut anak, tetapi harus menuntun sehingga anak merasa nyaman ketika belajar di kelas. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan dari saya, modul 1.1, koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.